Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah minha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, yang mana pada malam hari ini Allah masih senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap menghirup udara segar, bernapas, sementara saudara-saudara kita ada yang telah dicabut jiwanya, nyawanya oleh Allah, sehingga kita ambil pelajaran yang berharga. Kita masih bisa hidup pada detik ini, maka gunakanlah hari-hari kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita kembali melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarhul Ushul Salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, kemudian disyarah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pembahasan kita masuk kepada syarah penjelasan rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk dalam pandangan manusia. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang pilar-pilar beriman kepada takdir. Jadi pada pembahasan lalu telah kita sebutkan 4 pilar, ya, 4 dasar, 4 hal yang penting dalam beriman kepada perkara sesuatu yang telah Allah tetapkan atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang pertama, kita ulang lagi untuk memurojaah yang telah kita pelajari. Kita meyakini bahwasanya segala sesuatu itu telah Allah ketahui. Kita beriman Allah telah mengetahui segala yang akan terjadi, Pak. Semenjak sebelum terjadi, kemudian apa yang akan terjadi Allah sudah tahu semuanya. Kemudian setelah itu, yang kedua, kita beriman bahwasanya Allah telah mencatat apa yang Allah ketahui tersebut sampai hari kiamat di Lauhul Mahfuz, di lembaran yang Allah jaga, yang terjaga di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, beriman, ya, bahwasanya seluruh perkara itu terjadi atas masyiah, atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, beriman bahwasanya seluruh yang terjadi itu adalah telah Allah ciptakan. Artinya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang bahwasanya hamba juga Allah berikan kehendak. Jadi Allah memang telah menetapkan segala sesuatu, Allah telah mentakdirkan segala sesuatu. Namun ini tidaklah menafikan, tidaklah menyebabkan bahwasanya hamba itu juga memiliki kehendak. Jadi akidah Ahlussunnah bukan seperti Jabariyah, yang mana Jabariyah sekte yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengatakan manusia itu bagaikan sebuah kertas yang diterbangkan angin.
Kemana angin condong, ke timur dia juga ikut ke timur, ke barat dia juga ikut ke barat, ke utara juga. Sehingga manusia itu kata mereka tidak memiliki masyiah dan iradah, tidak memiliki kemauan dan kehendak. Dan ini tidak ya benar, karena menyelisihi nas-nas Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya manusia juga Allah berikan masyiah dan iradah, kehendak dan keinginan di dalam memilih sesuatu yang mereka inginkan. Maka ini tidak bertentangan nanti dengan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fadhal akhi, tafadhal. Nah. Kalmashi. Ya. Ya. Waqi'atani ya. Wa qudratihi. Ya, nah, ya kemudian ya mengulang lagi pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya beriman kepada takdir kata beliau tidaklah menafikan bahwasanya kita juga meyakini bahwasanya hamba juga memiliki kehendak. Dan adanya kehendak Allah tersebut ditunjukkan dengan dua dalil. Dalil yang pertama adalah secara Al-Quran dan Sunnah dalam tinjauan syariat. Ini sudah kita sebutkan ya pada pertemuan yang lalu, bahwasanya sebagaimana firman Allah dalam surah An-Naba ya, ayat 39 itu, Allah berfirman, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba." Faman syaa'a, kata Allah, barang siapa yang berkehendak, barang siapa yang mau. Artinya apa? Allah menyandarkan kemauan bagi hambanya. Barang siapa hambaku yang mau ya, maka dia akan menjadikan jalan kembali kepada Rabb-nya, kepada Tuhan. Artinya dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya Allah menetapkan ada masyiah, kehendak bagi hamba. Jadi hamba itu tidak terpaksa 100%. Artinya masih diberikan oleh Allah kehendak untuk memilih. Kemudian dalam firman Allah juga pada pertemuan yang lalu Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya kalian juga memiliki kemampuan gitu. Allah menyandarkan kemampuan kepada makhluknya, artinya makhluk juga ada kemampuan, juga ada istita'ah. Nah, itu dalil secara syariat. Nah, sekarang beliau menjelaskan dalil secara realita. Secara realita menunjukkan bahwasanya manusia juga memiliki kehendak gitu. Beliau berkata wa ammal waqi'u, adapun dalil secara waqi'. Waqi' itu Pak bahasa kita kenyataan kehidupan kita sehari-hari, realita kehidupan kita. Beliau mengatakan fa inna kulla insanin ya'lamu anna lahu masyiatan wa qudratan bihima yaf'alu wa bihima yatruku. Maka sesungguhnya setiap manusia itu mengetahui kalau seandainya mereka itu memiliki kehendak dan kemampuan, dengan kehendak dan kemampuan tersebut mereka melakukan sesuatu, dan dengan kedua hal tersebut mereka meninggalkan sesuatu. Contoh Pak ya, ya kita mau makan, ya dihadapkan dengan dua menu, yang satu misalkan pecel lele, yang satu ayam geprek. Ya ketika hati kita pingin pecel lele, pasti kita milih pecel lele. Jadi dengan keinginan kita memilih pecel lele. Menunjukkan apa? Ya manusia itu ada keinginan pada dirinya gitu. Mereka enggak terpaksa ya. Ini. Ya. Kemudian kata beliau wa yufarriqu baina ma yaqa'u bi iradati, dan manusia itu mampu membedakan apa yang terjadi
karena kehendaknya. Seperti kalmasyi, seperti dia berjalan. Orang berjalan itu kan karena dia mau berjalan ya. Nah, ada pula orang yang nggak mau jalan Pak ya, maunya naik motor gitu ya. Itu kan kehendak dia gitu. Dan orang juga mampu membedakan wa ma yaqa'u, apa yang terjadi bi ghairi iradatih. Ya, terjadi bukan karena kehendaknya, seperti orang sakit ya. Kalirtiash, irtiash itu Pak, yartaish itu orang yang menggigil gitu. Kan menggigil kan bukan, nggak ada orang yang mau menggigil Pak ya. Pinginnya sehat semua. Nah, dan ini terjadi bukan karena kehendaknya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya secara realita ya dibuktikan bahwasanya pemahaman Jabariyah yang mengatakan manusia itu nggak punya kehendak, itu batil ya. Manusia itu punya kehendak. Namun tentu kehendak manusia itu terbatas. Ya, kehendak manusia itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Punya kehendak, namun di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini beliau mengatakan, menyimpulkan walakin masyiatal abdi, akan tetapi kehendak hamba wa qudratahu, dan kemampuannya waqi'atani, keduanya itu terjadi bi masyiatillahi taala, karena kehendak Allah taala, wa qudratihi, dan karena kemampuan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan dalil, karena apa yang beliau simpulkan itu bukan logika beliau semata, tidak, namun berdasarkan dalil dari Al-Qur'an ya, sebagaimana surah At-Takwir ayat 28-29 Allah berfirman, liman syaa'a minkum ayastaqim, siapa yang mau di antara kalian silakan dia menempuh jalan yang lurus, istiqomah dalam jalan yang lurus gitu. Wa ma tasya'una illa, dan tidaklah kalian mampu berkehendak ya untuk menempuh jalan yang lurus tersebut illa, kecuali an yasha Allahu, Allah lah yang menginginkannya, yakni Allah Rabbul Alamin, Rabb pencipta, Tuhan penguasa alam semesta. Jadi manusia juga punya kehendak Pak, namun kehendak manusia itu tentu ya di bawah kehendak Allah, karena Allah lah yang telah menciptakannya. Contohnya Pak ya, ya kita membuat suatu barang ya, tentu ya kalau kita mampu membuat barang tersebut bergeraknya barang itu ya tidak luput dari kontrol yang membuatnya. Ini contohnya saja Pak ya. Apalagi kita manusia ciptaan Allah, tentu kehendak kita diberikan kehendak oleh Allah. Allah ciptakan kehendak bagi kita, namun ya kehendak kita ini berdasarkan Al-Qur'an ya masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fadhal. Kullahu ya. Ya. Kullahu ya. Fala yakunu fi mulkihi syai'un biduni 'ilmihi wa masyiatihi. Ya, lanjut ya. Wal imanu bil qadari ala ma wasafna la yamnahu abda hujjatan ala ma taraka minal wajibati aw fa'ala ya. Dia sambung dengan taroka itu. Au fa'ala minal ma'asi wa ala hadza fahtijaduhu bihi baqilun min wujudi. Iya. Kemudian beliau melanjutkan, qala syarihu hafizahullah, li'annal kauna kullahu milkun lillah. Jadi kenapa kehendak manusia itu, memang manusia punya kehendak Pak, namun kehendaknya masih di bawah kehendak Allah. Alasannya apa? Beliau berikan alasan di sini karena seluruh alam semesta ini, li'annal kauna, al-kaun itu artinya yang ada nih Pak ya, yang terjadi karena kalimat kun kata Allah. Jadi kita ini terjadi karena kalimat itu. Karena alam semesta termasuk manusia ini juga alam ya. Karena alam itu Pak definisinya adalah ma siwallah, segala sesuatu yang selain Allah itu alam. Alam itu bentuk nama lain dari makhluk ciptaan Allah. Jadi ya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya kata beliau milkun lillah,
milik Allah Ta'ala. Fala yakunu fi mulkihi syai'un biduni ilmihi wa masyiatihi. Maka tidak mungkin ya ada sesuatu di alam semesta, yang alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang terjadi di luar ilmunya Allah dan di luar kehendaknya Allah. Nggak mungkin. Ya, pasti selalu di bawah kontrolnya Allah. Jadi alam semesta ini ciptaan siapa, Pak? Ciptaan Allah. Nggak mungkin ada yang terjadi di alam semesta ini Allah nggak tahu gitu kan. Secara logika nggak mungkin gitu ya. Allah itu maha mengetahui, dan tidak mungkin ada yang terjadi di luar kehendak Allah gitu. Jadi Allah itu mengendaki. Tapi bagaimana Pak Ustadz dengan keburukan? Kan ada juga yang menanya seperti itu. Iya. Maka kita jawab ya, kebaikan, keburukan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walanabluwakum ya bisyarri gitu. Kami uji kalian dengan keburukan. Jadi yang buruk itu ya itu terjadi atas kehendak Allah. Namun kehendak Allah ini, makanya ulama membagi dua. Kehendak Allah itu ada yang Allah cintai dan ada pula yang tidak Allah cintai. Makanya ada di situ istilah para ulama iradah syar'iyyah. Kehendak Allah yang Allah sukai sesuai dengan syariatnya Allah. Dan ada pula kehendak Allah namun Allah tidak sukai gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menjadikan itu sebagai ujian bagi hambanya. Yang menciptakan iblis siapa, Pak? Allah. Tahu enggak Allah sebelum Allah menciptakan iblis itu bahwasanya iblis ini akan kafir? Jangan ragu kita, tahu Allah mengetahui. Lantas kenapa Allah ciptakan iblis? Ya karena Allah akan menguji hambanya dengan iblis ini. Siapa hamba Allah itu yang betul-betul beriman kepadanya, dan siapa yang terpedaya dengan bujuk rayunya iblis. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau melanjutkan di sini wal imanu bil qadar, dan beriman kepada takdir ala ma wasafna, dari apa yang atas apa yang telah kami sampaikan, kami jelaskan gitu ya. La yamnahul abda hujjatan ala ma taraka minal wajibat. Maka tidaklah memberikan kepada seorang hamba, tidaklah ya merestui ya, bagi seorang hamba untuk berdalil, berhujjah dengan takdir tersebut terhadap apa yang dia tinggalkan dari kewajiban. Jadi intinya apa? Tidak boleh berdalil dengan takdir ketika melakukan maksiat. Jadi maksiat itu bentuknya ada dua, Pak. Yang pertama meninggalkan kewajiban, itu maksiat. Allah mewajibkan sholat, nggak sholat dia maksiat. Ya, Allah menyuruh puasa di bulan Ramadan, puasa wajib, nggak puasa dia, nggak ada udzur syar'i, nggak ada alasan syar'i. Ya, maksiat dia. Allah menyuruh dia untuk ya membayar zakat. Padahal dia mampu, hartanya sudah cukup, nisab dan haulnya, 1 tahunnya sudah lengkap, hartanya lengkap cukup ya, nggak dia keluarkan. Nah, ini maksiat, Pak. Karena maksiat itu meninggalkan kewajiban dan melakukan larangan. Allah mengatakan ya wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an, kata Allah. Beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Buat syirik dia, ya kan? Maka dia bermaksiat kepada Allah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kata beliau, tidaklah ya mengizinkan kepada seorang hamba untuk berhujjah, berdalil dengan takdir terhadap apa yang telah dia tinggalkan dari kewajiban. Au fa'ala minal ma'asi, atau dia melakukan dari perbuatan maksiat, maka tidak boleh dia jadikan takdir sebagai dalil. Kan Allah yang mentakdirkan saya seperti ini, Pak, katanya. Kenapa mencuri, Pak? Allah mentakdirkan saya. Emang Allah suruh dia di Al-Quran? Ya, ya kan? Emang Allah suruh Bapak mencuri di Al-Quran? Enggak. Berarti, Pak, ya Bapak yang melakukan kemungkaran tersebut. Karena Allah enggak ridho. Apakah ridho Allah Bapak mencuri? Kan enggak. Bahkan dalam Al-Quran ya, dalam hukum Islam, hukum pidana Islam ya,
Orang yang mencuri itu kalau sudah mencapai standarnya dipotong tangannya. Ya. Orang yang berzina itu kalau dia belum menikah disuruh oleh Allah dicambuknya gitu dalam hukum Islam gitu ya. Hukum pidananya gitu. Yang sudah menikah dirajam gitu. Jadi Allah enggak suruh kita bermaksiat, maka jangan kita berdalil dengan takdir. Ini. Kemudian kata beliau wa ala hada, maka oleh karena ini fahtijajuhu, maka berhujahnya dia, berdalilnya dia bihi dengannya, yakni dengan takdir, batilun, adalah bentuk kebatilan. Jadi orang yang berdalil dengan takdir terhadap perbuatan maksiat yang dia lakukan, maka ini batil ya, ini tidak benar. Alasannya min wujuhin, alasannya adalah dilihat dari beberapa sisi. Ini beliau akan menjelaskan kepada kita kenapa alasannya enggak boleh seseorang itu berhujjah ya, berdalil dengan takdir ketika melakukan kemaksiatan. Fadhal. Ya. Dalil yang pertama, alasan yang pertama ya, kenapa orang tidak bisa beralasan dengan takdir ketika melakukan maksiat. Alasan yang pertama, kenapa orang tidak boleh beralasan dengan takdir. Ada orang korupsi, Pak, ya kan sudah takdir Allah, Pak Ustadz ya. Jangan salah-salahkan saya dong kan gitu. Maka kita jawab, Pak, dalam Islam haram hukumnya Bapak berdalih gitu ya. Ini bukan berdalil sebenarnya Pak ya. Berdalih, berkelit ya dengan beralasan terhadap takdir. Yang pertama, karena perbuatan Bapak itu menyerupai orang-orang musyrik gitu ya. Kenapa? Karena orang musyrik telah Allah jelaskan mereka dulu ketika berbuat syirik dilarang oleh Nabi, yang mereka beralasan dengan takdir gitu ya. Dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-An'am ini ayat 148. Wa qaulu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Dan akan berkata orang-orang yang berbuat syirik ya, kaum musyrikin gitu. Law sya'allah, kalau seandainya Allah menghendaki, ma asyrakna, tentulah kami tidak akan berbuat syirik. Namun kan Allah menghendaki kami berbuat syirik ini. Ini takdir Allah kata mereka. Wala abauna, demikian juga ayah-ayah kami. Nah, jadi ya manusia yang pertama yang berdelih ya, berkilah gitu ya dengan takdir dalam melakukan maksiat adalah orang kafir ya, orang kafir Quraisy. Wala haramna min syai'in, dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikian ya telah mendustakan orang-orang sebelum mereka. Hatta dzaqu, sampai mereka merasakan ba'sana, azab kami. Qul hal indakum min ilmin, katakan wahai Muhammad, apakah kalian memiliki ilmu gitu. Fatukhrijuhu lana, sehingga kalian keluarkan ilmu itu, kalian jelaskan kepada kami ya. In tattabi'una illa dhanna, tidaklah kalian mengikuti kecuali hanya sangkaan. Jadi orang kafir musyrik itu hanya nyangka-nyangka saja Pak. Ilmu mereka itu hanya ilmu, kalau bahasa Minangnya takowo ya, atau ilmu perasaan, persangkaan ya. Tidak berdasarkan Al-Qur'an, tidak berdasarkan kitab gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in antum illa takhrusun ya. Apa yang kalian katakan ini melainkan sebuah kedustaan saja gitu. Walau kana lahum hujjah, kalau seandainya mereka boleh ya berhujjah, berdalil ya bil qadari ya, dengan takdir terhadap kemusyrikan yang mereka lakukan, ma'adzaqahumullahu ba'sahu,
tentu Allah tidak akan merasakan menimpakan bagi mereka siksanya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak merestui, ya tidak membolehkan orang itu berkilah dengan takdir ketika melakukan kemaksiatan sebagaimana orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin Quraisy ya, ketika mereka berbuat syirik mereka juga berkilah berdalil dengan takdir. Ya, lausya Allah kata mereka, kalau Allah menghendaki ma asyrakna wala abauna, tentu kami tidak berbuat syirik hari ini wahai Muhammad. Ini kan takdir Allah. Pandai pula dia kan gitu. Ternyata apa? Allah tetap menimpakan azab kepada mereka, menunjukkan Allah tidak meridhoi orang-orang beralasan dengan takdir Allah ketika melakukan maksiat. Ini kuncinya Bapak Ibu. Kalau kita tertimpa musibah baru wajib berdalil dengan takdir. Ya. Tidak boleh Pak, wajib. Ya, maka kita mengatakan qadarallahu ma syaa fa'al. Ini adalah kehendak Allah. Ya kan? Namun kalau maksiat yang kita lakukan, ya, mencuri kita, berdusta kita, ini takdir Allah, haram hukum Pak ya. Karena ini menyerupai perbuatan orang-orang musyrik. Kalau kita tertusuk duri, tajatu awak apa ya, malangga ya, diantak oto ya, itu wajib kita berdalil dengan takdir, ini ketetapan Allah. Sehingga apa? Kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadhal lagi. لأن المخالفة واقعة. Iya, kemudian alasan beliau yang kedua, kenapa orang itu tidak boleh berkilah dengan alasan takdir ketika melakukan kemaksiatan, ya. As-tsani, dalil yang kedua adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rusulan mubasysyirin wa mundzirin la'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusuli wa kana Allahu 'azizan hakima. Suratun Nisa ayat 65. Ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, para rasul yang Allah telah utus, tugas mereka adalah mubasyirin, ya, memberikan tabasyir, bisyarah, kabar gembira bagi umatnya, wa mundzirin, dan memberikan peringatan kepada umatnya. Jadi untuk apa Allah mengutus banyak para nabi yang terakhir nabi kita? Nah, ini alasannya Allah, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah, sehingga kelak di akhirat manusia tidak bisa beralasan, ya, atas Allah. Allah kami nggak tahu gitu ya. Ya, maka Allah mengatakan, bukankah dulu telah aku utus nabi kepada kalian? Nah, ya kan? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul, sehingga manusia tidak bisa nanti berkilah, Pak, berhujjah, beralasan di hadapan Allah di hari kiamat setelah Allah utus rasul itu. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ya, itulah gunanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, supaya manusia tidak bisa nanti berhujjah gitu, Pak. Ya. Itu juga Pak, kenapa kita, ya, pengikutnya Rasul, karena pengikutnya Rasul, Pak, mereka yang melakukan pekerjaan Nabi. Nabi pekerjaannya berdakwah, maka kita berdakwah sesuai kemampuan kita. Bahkan ketika memotivasi sahabatnya, Rasulullah mengatakan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, ya, ballighu anni walau ayah, sampaikan kepadaku walau satu ayat. Satu ayat yang engkau ketahui benar itu ayatnya, ya, ayatnya Al-Quran, hadisnya sahih gitu ya. Nah, sampaikan, ya, sampaikan gitu.
Walaupun nanti orang yang mendengarkan dakwah itu tidak menerimanya, karena memang menerima tidak menerima itu namanya hidayah taufik. Itu urusannya Allah, hak Allah itu. Nah, supaya apa kita sampaikan Pak? Supaya tidak menjadi alasan orang itu. Ya di sisi Allah, ya Bapak itu orangnya soleh, masya Allah, ke masjid terus. Kami yang tinggal dekat masjid ini Pak, ya tidak pernah diajaknya dulu kan gitu. Kenapa makanya kita disuruh ajak mereka ke masjid Pak? Supaya apa? Supaya ketika di akhirat nanti mereka nggak bisa berkilah. Sudah direkam oleh Allah gitu. Oh salah Pak, salah wahai Allah. Saya dulu pernah dan engkau maha mengetahui mengajaknya, namun dia saja yang nggak mau. Begitu juga Pak, kalau nampak maksiat maka Nabi suruh kita mengingkarinya. Nampak orang pacaran datangi, iya, dijelaskan gitu. Sehingga apa Pak? Sehingga nanti dia tidak berhujah, Bapak itu jenggot panjang, celana cicingkrang, ke masjid terus, tahu pacaran haram. Saya pacaran nggak pernah diingatkan. Nanti protes dia. Gimana kita mau jawab di sisi Allah? Nah, maka kita perlu untuk menasehati yang seperti, karena agama itu kata Rasulullah ya ad-dinu nasihah. Jadi apa kaitannya dengan pembahasan ini? Maka dijelaskan oleh beliau, walau kanal qadaru hujjatan lil mukhalifina. Kalau seandainya takdir itu menjadi hujjah, dalil bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, lam tantafi bi irsalir rusul, ya, maka ya tidak ada faedahnya dengan diutusnya para rasul, ya. Kenapa? Ya, li'annal mukhalafata, karena orang-orang yang penyelisihan mereka kepada Allah itu, ba'da irsalihim, setelah Allah mengutus para rasul itu, waqi'atun, terjadi biqadarillahi ta'ala, dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa Pak? Sehingga tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka dengan takdir terhadap perbuatan maksiat yang mereka atau penyelisihan yang mereka lakukan. Ya. Ini dia hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya takdir itu bisa mereka jadikan hujjah, ya, bagi orang-orang yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ya tidaklah cukup, ya, dan tidaklah ada faedahnya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, ya. Kenapa? Ya, karena kemaksiatan itu juga akan terjadi setelah diutus Nabi, dan Allah tahu itu, Allah maha mengetahui gitu, ya kan? Jadi kenapa, apa faedahnya Allah utus juga Rasul? Kan ada juga nanti orang yang akan menyelisihinya gitu, ya kan? Maka tidak bisa untuk berdalil dengan takdir gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadhil. واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله. قال لا يأمل فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية. وفي لفظ للمسلمين فكل ميسر ya. لما خلق له. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. Iya,
Kemudian alasan yang ketiga, beliau berkata, ma rawahul Bukhari wa Muslimun wa lafzul lil Bukhari. Apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan Imam Muslim, dan lafaz ini lafaz milik Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nari aw minal jannati. Tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Rasulullah, kecuali telah ditulis kedudukannya, tempat duduknya di neraka atau di surga. Jadi kita ini Pak, Allah telah tahu, Allah telah tetapkan Pak, ya, apakah kita ini penghuni surga atau neraka gitu. Lantas seorang sahabat, enggak disebutkan dalam hadis ini, laki-laki aja, ya, namanya identitasnya enggak disebutkan. Faqala rajulun minal qaumi, berkata salah seorang lelaki dari sekelompok kaum, ala nattakilu ya Rasulullah, kalau seperti itu ya kita berserah diri aja wahai Rasulullah, ngapain beramal lagi gitu ya, capek-capek amalkan, udah ditetapkan juga. Lantas Rasul menjawab, qala i'malu, tugas kalian itu bukan seperti itu, beramal saja. Kan Allah suruh kalian beramal gitu ya. Bahkan Allah suruh kalian itu hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Maka beramallah. Fakullun muyassarun, maka setiap orang itu telah dimudahkan. Dalam riwayat yang lain, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu dimudahkan oleh Allah, dia itu telah ditetapkan untuk apa? Penghuni apa? Kalau ditetapkan penghuni surga, insya Allah dimudahkan melakukan amalan-amalan penduduk surga. Kalau ditetapkan sebagai penghuni neraka, maka sulit sekali untuk beramal Pak ya. Nah, kalau maksiat nomor satu ya. Kalau untuk kebaikan ya bagaikan mendaki gunung Mount Everest gitu ya. Sulit sekali gitu. Nah, ya, namun kalau melakukan maksiat ya bagaikan ya melakukan sesuatu yang sangat gampang sekali gitu. Makanya Rasul mengatakan beramal kalian kan nggak tahu takdir kalian. Tahukah kalian memang Allah telah menetapkan, tapi kan kalian nggak tahu kan gitu. Karena manusia nggak ada yang tahu tentang takdir, itu rahasia Allah. Itu adalah perkara gaib ya. Yang kita lakukan hanyalah beramal melakukan sebab-sebab yang telah Allah jelaskan, sesuatu yang bisa mengantarkan kepada surganya Allah, dan melakukan sebab-sebab yang bisa menyelamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah membaca surah Al-Lail ya. Thumma qara'a, lantas kemudian Rasulullah membaca faman a'ta wattaqa. Ya, barang siapa yang memberi dan dia bertakwa ya. Wa fi lafzin li muslimin, kemudian lafaz dari hadis sahih Muslim ya. Nah, ini fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, yang seperti yang kita baca tadi. Setiap orang itu ya akan Allah mudahkan gitu. Nah, terhadap dia diciptakan untuk apa gitu. Apakah untuk surga atau neraka. Fa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah memerintahkan bil amali, beramal. Yang harus kita lakukan itu beramal, Pak. Bukan memikirkan merenungkan takdir saya apa, jangan pikirkan. Takdir itu rahasia Allah gitu. Ya, kan kita belum tahu takdir kita apa ya, nggak ada yang tahu Pak. Nanti di akhirat baru tahu gitu ya. Nah, namun solusinya sekarang beramallah, karena setiap orang itu Allah mudahkan jalannya. Kalau dia beramal untuk akhirat, sungguh-sungguh dia Allah mudahkan jalannya ke akhirat Pak. Namun kalau dia memang malas ke akhirat, lebih ke dunia, lebih ke maksiat, larangan Allah, maka Allah mudahkan pula dia menuju hal itu. Namun tentu yang satunya surga, yang satunya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa nahyu anil itkali alal qadari, dan Rasulullah melarang anil itkal ya, dari ya menyerahkan diri kepada takdir. Udahlah gitu ya. Ini takdir Allah, udah kan nggak tahu ya. Apakah itu memang takdir Allah, kan kita nggak tahu kecuali telah
terjadi. Manusia itu tahu takdir itu Pak setelah terjadi, beda dengan Allah. Ya, karena ilmunya Allah itu Maha mengetahui. Kalau manusia tahu kalau sudah terjadi. Ya. Saya tahu takdir saya ya, bahwasanya saya akan duduk di kursi ini ketika telah terjadi Pak ya. Kalau sebelumnya nggak bisa memastikan, ya kan? Boleh jadi nggak jadi, ya, boleh jadi sakit, boleh jadi halangan lain, atau boleh jadi sudah lalu, ya. Iya, sudah kembali kepada Allah, kan nggak tahu kita, nggak bisa kita pastikan apa yang akan kita lakukan besok, nggak ada orang yang tahu. Wala ta'lamu nafsum ya madza ya ta'malu ghadan gitu. Madza taf'alu ghadan, nggak ada seorang jiwa pun yang tahu apa yang akan dia lakukan besok, kan seperti itu secara pasti. Namun dia bisa berencana gitu. Ya, lanjut lagi. Batilun. Nah. Iya, kemudian alasan yang kelima, kenapa orang itu tidak boleh ya beralasan dengan takdir ketika melakukan maksiat. Yang kelima kata beliau, annallaha ta'ala amaral 'abda wa nahahu walam yukallifu illa ma yastati'u. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba dan melarangnya. Dan Allah tidaklah membebankan kepada manusia kecuali sesuatu yang dia mampu. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum." Ya, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian gitu. Wa qala, kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ya 286, "La yukallifullahu nafsan." Allah tidaklah membebankan pada seorang jiwa pun illa usaha, kecuali sesuai dengan kemampuan atau kesanggupannya. Kemudian kata beliau, walau kana al-'abdu mujbaron 'alal fi'li. Ya, kalau seandainya seorang hamba itu dipaksa gitu Pak ya, untuk melakukan sebuah perbuatan, lakana mukallafan, maka berarti dia itu diberikan beban ma la yastati'ul khalas minhu, terhadap sesuatu yang dia tidak sanggup melakukannya, kan gitu. Dia tidak sanggup keluar darinya, itu maksudnya dia tidak sanggup melakukannya itu. Wa hadza batilun, dan ini adalah sebuah kebatilan. Jadi orang yang berbuat maksiat itu ya, jadi mereka itu nggak bisa berdalih dengan takdir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang dia dari maksiat itu, karena Allah tahu dia itu sesungguhnya sanggup. Akan tetapi tidak, dia yang salah karena dia menuruti hawa nafsunya gitu. Allah larang kita berzina Pak, karena Allah tahu pasti kita mampu untuk meninggalkan zina. Allah suruh, Allah wajibkan kita sholat 5 waktu. Allah sunahkan pula kita untuk sholat malam qiyamul lail, karena Allah tahu gitu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak gitu ya. Pada sebagian malam bangunlah tahajud kepada Allah sebagai bentuk tambahan sholat sunat bagimu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, karena kalau engkau sholat malam, Allah akan bangunkan bagimu tempat yang terpuji kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah sunahkan itu bagi kita karena Allah tahu mampu kita melakukannya. Jadi kalau ada orang yang bermaksiat, berdalil pula dia dengan ini adalah takdir Allah, maka itu sebuah kebatilan. Kenapa? Karena Allah sudah larang dia melakukannya, ya. Dia lakukan juga, dan Allah melarangnya karena Allah tahu dia mampu untuk meninggalkannya. Maka tidak ada baginya untuk beralasan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika, kata beliau, oleh sebab itu kata beliau, iza waqa'at minhul ma'siyatu, kalau terjadi maksiat
darinya, artinya kalau dia melakukan maksiat gitu ya, bijahlin disebabkan karena dia bodoh nggak tahu, au nisyanin atau dia lupa, au ikrahin atau dia dipaksa Pak. Nah, karena kalau terpaksa sesuatu yang hukum asalnya haram itu bisa menjadi tidak haram baginya karena kondisinya Pak. Misalkan kita hidup di zaman penjajahan Pak ya, penjajah ini sangat jahat, bengis, kejam gitu ya, otoriter Pak ya, tidak berperi kemanusiaan, makan babi ini, kalau enggak aku tembak ini gitu. Misalkan Pak, boleh Pak kalau kita makan nggak berdosa gitu insya Allah. Kenapa? Karena kita lagi terpaksa, ya. Dan menyelamatkan jiwa itu diantara tujuan syariat Islam atau dikenal oleh para ulama dengan istilah maqasidus syariah. Jadi diantara maqasid atau tujuan syariat Islam itu adalah hifdzun nafs gitu. Sehingga dalam keadaan darurat, dalam keadaan genting, misalkan bapak tinggal di hutan Pak, bapak orangnya suka tinggal di hutan misalkan, mengembara di hutan ya, pencinta alam. Tiba-tiba Pak habis ya bekal. Ini perut sudah keroncongan, udah 3 hari nggak makan misalkan. Aku sempat 4 hari mungkin, wallahualam ya, apakah mati pingsan atau apa ya. Yang ada cuman bangkai. Nah, boleh dalam kondisi yang seperti itu, sehingga para ulama usul fikih membuat kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ya, keadaan darurat, emergensi seperti itu, ya bisa sesuatu yang mahdzur, yang dilarang menjadi hukumnya mubah. Namun sesuai dengan kadarnya. Enggak dia sudah kuat ya, oh, enak kayaknya nih dia tambah lagi, enggak boleh lagi. Dia kembali kepada hukum asalnya, haram ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sirrun ya, maktumun ya. La ya'lamu bihi ya. Wa iradatul abdiyya bima yaf'aluhu ya. Iya, ini alasan beliau penulis ya pensyarah kitab Syekh Ibnu Utsaimin yang kelima, bahwasanya seseorang itu tidak bisa berhujjah, berdalih dengan takdir ya, ketetapan Allah ketika berbuat maksiat. Wal khamisu, yang kelima kata beliau, anna qadarallahi ta'ala sirrun maktumun la ya'lamu bihi illa ba'da wuqil maqdur ya. Sesungguhnya takdir Allah itu adalah rahasia yang tersembunyi Pak. Jadi takdir Allah itu rahasia Allah yang tersembunyi. La ya'lamu bihi, tidak ada yang mengetahuinya illa ba'da wuqu'il maqdur, kecuali telah terjadi takdir itu. Wa iradatul abdi bima yaf'aluhu, dan kehendak seorang hamba dari apa yang dia lakukan, sabiqatun ala fi'lihi, maka dia mendahului atas perbuatannya. Misalkan kita mau makan, pasti kehendak dulu, ya nggak Pak? Baru kita makan gitu. Nah, sedangkan takdir Allah itu seorang tidak tahu, ya kecuali setelah terjadi. Takdirnya makan ayam hari ini, Allah makan ayam baru tahu, berarti takdirnya itu. Nah, sedangkan kehendaknya buat makan ayam itu terjadi sebelum dia makan itu Pak. Makanya beliau mengatakan, ya fatakunu iradatuhul fi'la ghairu mabniyatin ala ilmin, maka kehendaknya melakukan pekerjaan tersebut ya itu ya ketika dia berdalil dengan takdir gitu ya, maka ini tidak dibangun di atas ilmu ya biqadarillah, terhadap takdir Allah. Jadi dia melakukan kehendaknya akan melakukan sebuah
perbuatan itu tidak dia lakukan karena dia tahu ini takdir Allah seperti ini, nggak ada yang tahu gitu Pak ya. Wahina idzin, maka pada saat itu ya tantafi hujjatu bil qadar, maka ternafikanlah, terbantahlah ya dia berhujjah dengan takdir. Artinya tidak bisa dia berhujjah dengan takdir. Izla hujjata lil mar'i ya, karena tidak ada hujjah, tidak ada alasan bagi seseorang pun fima la ya'lamu, terhadap apa yang tidak dia ketahui. Karena takdir itu kan nggak tahu dia Pak, ya kan? Maka nggak bisa dia berhujjah dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Mudah-mudahan ini bisa dipahami Pak ya. Jadi kan seperti orang yang bermaksiat Pak, orang ada membunuh Pak, tiba-tiba dia sekarang berdalil dengan takdir Allah. Kan takdir Allah Pak, polisi katanya. Maka kita tanya orang yang seperti itu Pak, yang pertama, Bapak tahunya takdir itu kapan gitu katanya. Sebelum Bapak membunuh orang itu lah tahu Bapak 100% pasti mati orang itu. Nah, pasti dia mengatakan, oh nggak bisa, dia ini juga ya Pak ya. Iya. Kemudian terus yang kedua, ketika Bapak melakukan itu, kehendak Bapak, kemauan Bapak melakukan itu, ya itu setelah atau sebelum ya. Maka dia akan menjawab, ya tentu kemauan dulu gitu. Nah, maka kalau seandainya kemauan Bapak yang dulu, yang Bapak salahkan kemauan Bapak gitu ya, karena Bapak yang mau melakukannya ya. Nah, sedangkan mengenai takdir ketentuan Allah kan nggak tahu Bapak di awal-awal Bapak melakukannya, maka tidak ada hujah bagi Bapak dengan takdir itu, karena Bapak nggak tahu gitu kan akan terjadi seperti itu. Sedangkan pekerjaan itu terjadi karena kehendak Bapak terlebih dahulu, karena kemampuan dari Bapak sendiri dari melakukan perbuatan maksiat seperti itu contohnya Pak ya. Maka tidak bisa ya seseorang itu berhujjah, berdalil dengan takdir ketika melakukan maksiat. Ini banyak ya Pak ya, ada 6 ya. Ada 6 alasan yang beliau jelaskan panjang lebar ya dalam penjelasan beliau terhadap kitab syarah kitab usul salasah ini. Ya karena mengingat waktu ya mungkin kita cukupkan dahulu pembahasan kita pada saat ini ya, pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.